Setiap kekasih Allah mendapat anugerah keistimewaan yang kadang tidak lazim. Kalau untuk para nabi keistimewaan itu disebut mukjizat, sedangkan para wali Allah biasa disebut karomah. Sosok wali Allah yang satu ini mungkin tidak banyak dikenal orang, bahkan oleh warga Banua Kalimantan Selatan sekalipun. Dia bergelar Kyai Jabuk, dengan nama asli Kiai Haji Jamhuri, Utuh Jamhuri. Ulama satu ini diyakini masyarakat Anjir Serapat, Kabupaten Batola atau sekitarnya, memiliki makom kedudukan, sebagai wali mastur, wali Allah yang tersembunyi. Salah seorang anak angkat kesayangan sekaligus pewaris utama ilmu tasawuf Tuan Guru Zainal Ilmi dalam Pagar, Martapura ini memiliki kehidupan yang sangat sederhana. Kesehariannya hanyalah seorang petani, tatkala fajar menyingsing dia turun ke sawah, kemudian menjelang senja pulang ke rumah. Adapun gelar yang diperolehnya dengan sebutan Kyai Jabuk bukanlah tanpa sebab. Dalam sebuah perbincangan sederhana dengan muridnya, dia selalu mengatakan dirinya sangat hina. Itu membuktikan ketawaduan dirinya kepada siapapun, bahkan kepada muridnya sekalipun. Dulu ada yang pernah memuji dan menghormati beliau, Kyai Jabuk. Lalu beliau menjawab, "Saya ini bukan siapa-siapa. Ibarat kayu hanyalah kayu jabuk, kayu yang sudah lapuk, red." Sejak itulah, beliau disebut Kyai Jabuk, demikian ungkap seorang putra Kyai Jabuk, Amang Udin kepada koranbanjar.net, beberapa waktu lalu. Kebiasaan lain yang dimiliki Kyai Jabuk dan patut ditiru adalah kehati-hatiannya dalam menerapkan sunnah Rasulullah SAW. Sikap yang sangat lembut, menghormati semua orang dan senantiasa bersolawat kepada Rasulullah SAW. Tiap turun dari rumah, bertemu orang lain, bahkan mengerjakan apapun, lidahnya tak pernah lepas mengucap solawat. Salah satu pesan yang selalu disampaikannya kepada siapapun, mengingatkan agar senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau turun dari rumah, jangan lupa membaca solawat. Seandainya kita turun dari rumah, kemudian di perjalanan mendapat musibah hingga meninggal dunia, keluarga, harta dan apapun yang di dunia pasti ditinggal. Yang pasti dibawa adalah amal ibadah mengucap solawat saat turun dari rumah tadi, ungkap Amang Udin menirukan pesan Kyai Jabuk. Keistimewaan lain yang dimiliki Kyai Jabuk selama hidup, tidak pernah menunjukkan jati dirinya sebagai seorang ulama atau seorang yang berilmu. Kesehariannya selalu ditutup dengan pakaian yang apa adanya. Terkadang hanya mengenakan celana berkain bekas karung tepung dan kaos oblong berwarna putih. Tak heran, banyak orang yang menduga, dia hanya seorang kakek biasa yang sudah tua dan renta. Satu hari, Kyai Jabuk bermaksud ingin berpergian ke acara hajatan yang tidak jauh dari rumahnya. Kala itu, transportasi yang bisa digunakan hanya transportasi air, seperti kelotok atau jukung. Kebetulan rumahnya berada di tepi Sungai Kapuas, Anjir Serapat. Pakaiannya yang sangat biasa, sempat mengecoh pandangan pengemudi kelotok. Waktu itu, Kyai Jabuk mencoba melambaikan tangan, memanggil kelotok dengan maksud ingin menumpang. Akan tetapi, pengemudi kelotok menengok ke samping, namun seolah tidak mendengar, hingga tetap melaju mengemudikan kelotoknya. Nah, sewaktu kelotok melaju, Kyai Jabuk yang tadinya hanya melambaikan tangan, kemudian menepuk tangan satu kali. Seketika itu, kelotok tadi terhenti di tengah sungai dengan suara mesin yang juga terhenti. Setelah Kyai Jabuk menepukkan tangannya sekali lagi, barulah mesin kelotok hidup kembali dan berbalik arah menjemput dirinya. Tingkah laku seorang kekasih Allah seperti Kiai Haji Utuh Jamhuri yang bergelar Kyai Jabuk asal Anjir Serapat, Kabupaten Barito Kuala ini, kadang di luar nalar atau tidak lazim. Namun itulah kekuasaan Allah menunjukkan kasih sayang kepada hamba-hambanya. Bahkan tatkala menjelang ajal pun, dia masih sempat menaruh perhatian kepada orang yang berhajat. Konon di usianya yang ke-115 tahun, Kyai Jabuk mengalami sakit keras. Oleh pihak keluarga, dia langsung dirujuk ke RS Islam Banjarmasin untuk menjalani pengobatan rawat inap. Beberapa hari,
Kai Jabuk sudah menjalani pengobatan, kemudian oleh pihak rumah sakit dinyatakan, penyakitnya sulit disembuhkan. Selain faktor usia, juga penyakit yang terbilang sudah cukup parah. Menurut salah seorang keturunan atau putra Kai Jabuk, yakni Amang Udin, beberapa jam sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, Kai Jabuk sudah dalam kondisi tidak bergerak lagi. Matanya tertutup, sekujur tubuhnya sudah tidak menunjukkan tanda-tanda masih hidup. Yang masih terdengar hanya desah nafasnya yang sangat pelan. Bersamaan itu, kisah Amang Udin, datang seorang ibu dari Anjir Serapat yang berniat untuk membesuk sekaligus membawa sebuah botol plastik berisi air mineral. Diperkirakan, ibu yang datang menduga bahwa Kai Jabuk hanya mengalami sakit biasa atau tidak separah yang dilihatnya. Oleh sebab itu, dia datang sambil membawa sebotol air dengan maksud hajat tertentu. Menyaksikan keadaan Kai Jabuk yang sudah dalam keadaan kritis, si ibu itu pun bermaksud membatalkan niatnya. Tetapi alangkah terkejutnya, keinginan si ibu rupanya diketahui oleh Kai Jabuk yang sudah dalam keadaan sekarat. Serta-merta, Kai Jabuk membuka mata, kemudian bangun dari posisi berbaring atau setengah duduk. Kemudian dia meminta sebotol air yang sudah dipersiapkan si ibu tadi. Tanpa banyak bicara, Kai Jabuk mengambil air tersebut, membuka tutup botol, seraya mulutnya terlihat sedang komat-komit membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Seusai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian dia menyerahkan botol berisi air tadi dan kembali berbaring. Tidak lama setelah berbaring, kabar duka mengisi ruang inap di rumah sakit tersebut. Kai Jabuk wafat di usianya yang diperkirakan 115 tahun. Kini Kai Jabuk dimakamkan di dekat rumahnya di Anjir Serapat, Kabupaten Barito Kuala.